Halo gengs, selamat datang di Monyet Nakal Documentary YouTube channel. Sebelum memulai video ini, saya ingin meminta maaf karena tidak pernah lagi mengupload konten di channel kami. Yang kedua adalah, kali ini Monyet Nakal Documentary muncul dengan gaya yang lebih fresh seperti video-video sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol like dan subscribe jika kalian menyukai konten yang kami berikan. Oke, langsung kita masuk ke konten utama. Templar yang memiliki kekuatan tempur yang kuat, prestasi yang gemilang, hak otoritas hampir tanpa batas, serta koneksi yang luas, dan juga harta yang melimpah. Templar tentu saja memiliki segudang misteri yang terkandung di dalamnya. Beberapa misteri yang diyakini oleh mereka, para ahli tepatnya, sebagai salah satu penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Templar. Di antara sekian banyak konspirasi yang melibatkan Templar, berikut adalah konspirasi yang paling terkenal dan sangat diyakini kebenarannya. Yang pertama adalah kepala Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah salah satu orang suci di dalam kepercayaan Kristen Katolik yang tewas dipenggal usai ditangkap oleh Herodes Antipas. Yohanes Pembaptis dianggap sebagai salah satu santo atau martir yang paling terkenal di masa abad pertengahan. Pihak Templar yang menyimpan segudang misteri memiliki kepala Santo Yohanes Pembaptis. Hal ini terjadi karena beberapa kali ketika mereka memiliki konflik yang melibatkan pihak gereja, Templar seringkali mengancam pihak gereja bahwa mereka akan menghancurkan anggota tubuh dari martir yang paling terkenal. Yang kedua adalah potongan salib dari Yesus Kristus. Baru-baru ini, ilmuwan mengklaim menemukan salah satu potongan salib Yesus Kristus di Turki. Namun jauh sebelum hal ini terjadi, beberapa anggota Templar secara tidak sengaja mengklaim mereka memiliki potongan salib yang asli yang disimpan di kastil kerajaan Yerusalem. Beberapa ilmuwan meyakini bahwa salib yang ditemukan oleh Templar merupakan potongan salib yang direbut saat mereka merebut kembali kerajaan Yerusalem dari pihak Muslim ketika perang salib terjadi. Yang ketiga adalah Holy Grail atau cawan suci. Banyak yang mengatakan bahwa Templar menemukan cawan suci yang pernah digunakan oleh Yesus Kristus ketika mengadakan perjamuan terakhir sebelum ditangkap dan disalibkan. Namun banyak yang skeptik atau tidak setuju dengan anggapan ini. Menurut mereka, yang ditemukan oleh Templar bukanlah cawan suci, melainkan hal lain yang paling dicurigai sebagai cawan suci yang disebut sebagai keturunan langsung dari Yesus Kristus. Namun menurut saya ini semua mustahil. Di mana yang pertama, perjuangan yang benar-benar menyebarkan Injil baru bisa sukses 100 tahun setelah Yesus Kristus meninggal. Sedangkan pembentukan Templar sendiri terjadi sekitar 1000 tahun setelah Yesus meninggal. Hal ini sangat mustahil untuk para Templar bisa mencari benang merah antara keturunan Yesus Kristus jika benar dalam jangka waktu yang begitu panjang. Yang terakhir adalah penghinaan dalam inisiasi. Salah satu misteri yang menyelimuti Templar adalah tata cara inisiasi mereka yang dilakukan saat mereka merekrut anggota baru dan sebelum berperang. Cara ini dipercaya merupakan penghinaan terhadap Tuhan, yaitu dengan cara meludahi salib yang diakui oleh Grand Master Templar sendiri, Jacques de Molay, sebelum dia diadili. Konspirasi lain yang belum tentu benar adalah Templar melakukan praktek homoseksual dan juga penipuan khalayak ramai. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu kehancuran Templar. Tadi kan kita sudah bahas tentang konspirasi yang melibatkan mereka. Nah, konspirasi ini menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan dari para masyarakat dan juga kerajaan-kerajaan yang biasanya mendukung mereka. Dan sekarang saatnya kita lihat kenapa mereka hancur dan bagaimana mereka bisa hancur. Templar yang menjadi kaya raya dan terus terkenal, terus berkembang, dan menjadi salah satu organisasi yang terkuat di dunia. Namun, keberuntungan mereka di dunia, keuangan berbanding terbalik dengan di dunia perang, tempat sesungguhnya mereka diciptakan. Awal kehancuran Templar dimulai ketika Yerusalem berhasil direbut oleh Saladin pada bulan Oktober tahun 1187, yang memaksa mereka harus meninggalkan markas mereka di Bukit Bait Suci Yerusalem. 4 tahun kemudian, Templar yang tidak bisa lagi mempertahankan Yerusalem harus pergi meninggalkan kota suci tersebut. Templar yang melakukan pelarian tanpa arah di tengah perjalanan pecah dan terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok yang pergi ke Acre, yang kedua adalah kelompok yang pergi ke Prancis, dan yang sisanya menyebar ke seluruh dunia. Jumlah Templar yang pergi ke Acre sangat banyak.
Di dalamnya terdapat para petinggi Templar. Templar kemudian menjadikan Acre sebagai pusat baru organisasi mereka dan terus berusaha merebut kembali Yerusalem. Akhirnya setelah 100 tahun dan 6 bulan berjuang, pada tahun 1291 Templar akhirnya pergi dan benar-benar menyerah dan menarik pasukan mereka yang meninggalkan Yerusalem. Sekarang kita masuk ke bagaimana mereka ditangkap. Templar yang kehilangan kekuatan perlahan meninggalkan Acre. Sebagian besar dari mereka mengikuti jejak teman-teman mereka pergi ke Prancis, dan sisanya menyatakan diri mereka pensiun. Setelah itu, seorang Grand Master Templar yang baru saja dilantik bernama Jacques de Molay baru saja datang ke Prancis. Di saat yang sama, seorang raja baru Prancis bernama Philippus keempat yang naik takhta pada 1285 sedang dalam masalah. Kerajaan yang ia pimpin dianggap mulai hancur karena isu keberangkutan. Philippus yang pernah meminjam uang ke Templar dalam rangka melawan kerajaan Inggris pun mencari ide. Raja Philippus yang baru saja bingung tentang bagaimana ia melanjutkan kerajaannya menemukan sebuah cara pada tahun 1307. Philippus menemukan cara, yaitu dengan menyita semua harta Templar tanpa harus mengembalikan apa yang sudah dipinjamnya. Philippus yang merupakan seorang ekstremis memutuskan untuk menghapus Templar dari Ordo Pelindung Gereja. Mengingat reputasinya yang menurun adalah alasan yang tepat bagi Templar untuk dihapus. Karena Templar bukan merupakan kelompok di bawah raja, maka Philippus harus membujuk Paus untuk menghapus Templar dari struktur organisasi gereja. Meskipun Paus Bonifacius ke-8 menolak proposal tersebut. Begitu juga dengan Paus Benedictus ke-11, pengganti Paus Bonifacius. Philippus yang kesal dengan penolakan Paus diduga mengirim orang untuk meracuni Paus Benedictus ke-8. Dan berkat koneksinya, ia berhasil memujuk para kardinal untuk memilih paus yang baru dengan gelar Clemens kelima, yang merupakan kaki tangan dari Philippus. Dengan adanya kaki tangan Philippus keempat dalam otoritas gereja, maka dengan mudah ia bisa menghapuskan Templar. Tetapi kali ini ia menggunakan cara yang terbilang kurang ajar.